Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maafkan hari ini aku tertidur eh sampai sampai heboh bangun-bangun. Wah, ada berapa ini message? Yeah, it's one of the day. Eh, Kayaknya memang harus di reschedule nih kalau kalau Kamis. Sebentar ya. Ini kita saya mau share PowerPoint. Terima kasih untuk kesabarannya, sahabat-sahabat. Insya Allah hari ini kita masih melanjutkan em, tentang Adam alaihissalam ya. Hmm, Kemarin ini pertemuan ke-33, sekarang 34 ya. Oke, sebentar. Ini saya harus claim host. Sebentar katanya untuk jadi host. Hmm, Tab participant. And then tik 3. Claim host key. Mana ya? Oke, akunnya para Marta lagi. Sebentar. Maaf sahabat-sahabat, saya harus log out dulu. Sebentar ya. Salah pakai account. Baik, saya sudah share screen ini PowerPoint-nya. Apa sudah tampak dari sana? Sudah jelas, alhamdulillah Teh. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulai ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Ta'ala. Walaupun ada sedikit hiccups pagi ini, tampaknya ini cara Allah untuk mengubah jadwal kajian. Ya, mungkin sore lebih pas buat saya dan malam waktu Indonesia mungkin ya. Gitu. Jadi sehubungan dengan ya kita menyesuaikan mana yang pas buat buat ritme badan dan lain sebagainya.
Jadi karena malam itu shift malam, kadang baru tidur setelah subuh ya kan. Jadi agak lelah kalau jam 9 bangun lagi. Jadi semoga sahabat-sahabat bisa yang kalaupun tidak keluangan di jam yang sama, insya Allah rekaman YouTube-nya masih bisa diakses ya. Insya Allah sahabat-sahabat hari ini kita masih mentawafi kajian tentang Adam alaihissalam ya. Kali ini tentang ikhwal, apa yang disebut dengan ketakaburan gitu ya. Jadi um, ada suatu penggal dalam ayat Al-Quran yang kita baca sama-sama ya. Ini berkaitan dengan kisah Adam alaihissalam yang berhadapan dengan iblis gitu. Kita baca sama-sama ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi ini kata-kata Allah Ta'ala mengatakan, sebentar, ini saya perlu host untuk bisa mute dan unmute nih. Sebentar, Kang Andrian, apa bisa jadikan saya co-host? Ya ada suara yang bocor di sini. Ya, oke, good. Ya, oke, thank you. Baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, perintah untuk sujud. Ya, ini kita sudah bahas minggu lalu tentang pada hakikatnya sujudnya malaikat ini bukan berkaitan dengan penyembahan secara tauhid gitu ya, tapi mereka melihat ada kuasa Allah. Jadi yang mereka sujudi Allahnya pada hakikatnya. Kita sudah bahas ini minggu lalu, tapi kemudian minggu ini kita akan menyoroti ihwal iblis yang tidak mau bersujud. Ketika diperintahkan fasajadu dan semua bersujud ilal iblis, kecuali iblis. Kenapa? Dikatakan di sini ikhwal yang membuat dia tidak bersujud wastakbaru ka'ana minal kafirin. Jadi ketakaburan itu erat kaitannya dengan kekufuran. Ini yang kita mau zoom in sama-sama. Walaupun ini bicara tentang aktor iblis, tapi Al-Quran adalah kunci-kunci kehidupan dan sebuah panduan bagi kita semua. Jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat-sifat ketakaburan yang itu membuat qalb kita terhijab, ada kekufuran, kafaro, tercover. Karenanya kita tuh pontang-panting dalam kehidupan untuk membaca petunjuknya. Sehari-hari kita minta ihdinas syiratal mustaqim, mohon petunjuknya ya. Dalam berbagai aspek. Ambil kerjaan ini atau enggak? Rumah tangga dipertahankan atau enggak? Aku balik ke tanah air atau enggak? Ya, aku terus kerja di sini apa enggak? Jodohnya yang mana? Petunjuk bermacam-macam. Bangun tidur, buka mata aja kita sudah dipaparkan dengan sebuah pilihan. Mau tidur lagi atau bangun? Bangun juga mau ngapain dulu? Setelah itu and so on and so forth. Kita seolah-olah masuk ke dalam ritme-ritme kehidupan yang kita atur sendiri. Padahal kalau seorang mukmin senantiasa harus begitu bangun tidur, katanya ya, jangan berpikir, aku mau ngapain ya sekarang. Itu beda tuh. Kalau aku mau ngapain, udah masuk ke agenda sendiri, melupakan Allah. Beda dengan ketika kita bangun pagi dan berkata, ya Allah, apa yang engkau kehendaki dariku hari ini. Sangat berbeda. Cara dia memulai harinya dengan sebuah penghadapan wajah pada Allah Ta'ala dibandingkan dengan dia langsung ngatur-ngatur sendiri kehidupannya dengan melupakan Allah. Tidak menyertakan Allah di situ. Akan jauh berbeda apa yang terjadi pada dia. Nah, di sini ikhwal ketakaburan yang akan kita soroti bersama-sama hari ini. Jadi jangan-jangan itu kita gitu.
Nah, kalau bicara ketakaburan, ya, ikhwal ini, wastakbaro, ini dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbicara tentang kata yang sama. Wastakbar. Kita loncat ke surat 28 ayat 39 Al-Qasas. Jadi tadi kalimat wastakbaro itu dihubungkan, dikaitkan dengan iblis. Laknatullah di surat Al-Baqarah ayat 34. Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala mengaitkan wastakbaro, sebuah kesombongan, dengan Fir'aun di surat ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastakbaro huwa wa junuduhu fil ard. Dan dia, Fir'aun, dan junudnya dan bala tentaranya bersikap sombong di bumi. Bi ghairil haq, tanpa al-haq. Jelas. Kesombongan tidak berarti batil. Yang kemudian diungkap, kenapa itu bisa terjadi? Wadzonnu, mereka ada zon, prasangka, bahwa mereka ilaina la yurja'un, tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi ada sebuah ikhwal ketauhidan mendasar ya, kenapa orang menjadi sombong dan cenderung menjadi Firaun ketika dia merasa nggak nggak akan mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan Allah Ta'ala. Artinya tidak mengimani akhirat atau imannya terhadap akhirat lemah sehingga kurang rasa takutnya. Kalau orang takut nggak mungkin sombong karena dia tahu itu semua bukan miliknya. Dia akan humble. Nah, orang yang tidak punya khasyah, tidak punya rasa takut, cenderung akan bersikap sombong. Dan itu tuh karakteristik kalau nggak iblis, Firaun. Berdasarkan 2 ayat yang kita baca. Kita ingat kalau Firaun, kajian tentang Musa alaihissalam tahun lalu ya, kita 1 tahun belajar tentang Musa dan Firaun. Itu kan gambaran dari hawa nafsu. Firaun dalam diri kita itu mewujud hawa nafsu. Hawa nafsu yang nggak mau diatur. Hawa nafsu yang pengen punya agenda sendiri, ngatur kehidupannya. Hawa nafsu yang mendikte Allah Ta'ala. Hawa nafsu yang cenderung menyesatkan kita dari syaratul mustaqim. Ciri hawa nafsu yang paling dominan, ya, kalau orang itu hawa nafsunya masih besar, kata Ibnu Arabi itu, marahnya masih gede. Ya, emosian, mudah tersinggung. Apalagi kalau disinggung tentang egonya. Kamu nggak tahu aku siapa. Nah, itu hawa-hawa nafsu tuh bicaranya kayak begitu. Nggak tahu aku siapa. Pengen pengen terlihat lebih selalu dari orang lain. Paling nggak mau di nggak terlihat itu kan dia pengen eksis terus. Itu hawa nafsu. Sementara jalan suluk membawa kepada I am nothing. Wah, itu kelabakan hawa nafsu. Harus mati dari dirinya sendiri. Kalau nafsu pengennya disorot terus. Makanya fame, vanity gitu is my favorite sin kalau kata iblis. Vanity. Jadi vanity kan popularitas ya kan, mendapat penghargaan, posisi yang paling tinggi di mana orang akan melihat wah itu keren banget, itu dicari itu oleh hawa nafsu at all cost. Kadang-kadang sampai tega mengorbankan jiwanya sendiri untuk bisa eksis. Nah, jadi ini penting untuk mengidentifikasi ini, jangan-jangan si hawa nafsuku nih. Ya, artinya em, kita tidak sedang sujud di hadapan Sang Pencipta. Kita sedang tidak mensujudi kehidupan kita. Sujud itu kan posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya. Ketika kita tidak, ginilah, sujud itu memang secara postur, physically ya, tapi hati bersujud dalam arti dia bertasbih sebenarnya. Karena ya kemudian dia hanya bisa tauan kalau kita kaitkan dengan fusilat ya. Kan seruan sama Allah adalah mendekat kepadaku, which is kita semua dalam gerak mendekat, inevitably, disadari apa tidak.
Setiap nafas membawa kita satu langkah kepada kematian. Kematian itu berarti kita makin dekat sama Allah Ta'ala. Kalau kita mau lihat sudut pandang lain. Makanya bagi pencinta itu kematian tidak ditakuti. Bahkan Rumi mengatakan kalau aku meninggal jangan menangis. Itu adalah hari seolah-olah hari pernikahanku gitu ya, karena pertemuan dengan sang pencinta yang dicintai gitu. Nah, jadi ini ada satu hal yang kita patut cermati bersama-sama sahabat tentang ihwal. Kalau kita baca seolah-olah oh ini bicara tentang iblis, tapi kan Al-Qur'an harusnya jadi panduan buat kita. Selalu kalau Al-Qur'an bicara tentang kekafiran, kemunafikan, selalu harus kita kontemplasi jangan-jangan itu aku gitu. Jangan-jangan itu aku yang nggak mau sujud. Ya, secara karakteristik ya, sujud itu dalam arti kita merasakan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita merasa sudah melakukan banyak hal, walaupun itu in the name of religion, sekalipun ya, seolah-olah untuk kepentingan agama, tapi kalau kita tidak merasakan kedekatan hati, kan yang merasakan hati ya, kita harus waspada tuh, jangan-jangan kita bukan lillahi ta'ala itu. Karena semua harus diukur berdasarkan kedekatan hati kita. Ini kalau saya ambil proyek ini, kalau saya ngerjain ini, kalau saya ambil apa namanya extra work gitu ya atau lembur, saya beli ini gitu ya, ambil proyek ini itu, ambil keputusan A B C itu membawa hati saya dekat sama Allah apa enggak? Itu yang mestinya diukur. Karena suluk itu etapenya terakhir adalah yang ingin membawa kedekatan sama Allah Ta'ala. Titik. Apapun itu ya, kita mau etapa pertama pengen kembali fitrah, ya kan? Etapa kedua bertemu kodrat diri. Di situ baru mulai kita beragama awaludina ma'rifatullah. Tapi orang ketemu kodrat diri, misbahnya menyala dan mengerjakan fungsi hidupnya pun untuk membeli sebuah kedekatan sama Allah Ta'ala. So in the end, apapun yang kita pantau hati kita, ini bawa deket saya sama Allah apa enggak. Itu fenomenanya bisa berubah-ubah. Maka dalam suluk kita diajarkan untuk tidak bergantung kepada sebuah pengabdian atau ritual atau ibadah tertentu. Al-Hikam itu yang mengajarkan Ibnu Athaillah supaya karena Allah gantikan, pergantikan. Kadang-kadang Allah lagi kasih keluangan bisa saum, bisa sholat sujud enak. Tapi kadang-kadang kita dibuat repot ya, sibuk banget sholat cuman 2 rakaat tahajud biasanya bisa 11 gitu ya. Terus ngurus orang yang sakit misalkan ya. Tapi itu bentuk kebaktian yang berbeda-beda. Mestinya yang diukur apapun jenis ibadahnya, ukur hati. Makin dekat nggak? Makin munajat nggak? Makin hangat nggak? Makin kita mengerjakannya tuh, wah, bizikrillah gitu. Faham gitu. Jadi ini dua hal itu yang perlu perlu disepakati apa dicermati bersama-sama. Yang ketiga, yang menarik ini tentang wastakbaru. Ini berkaitan dengan sebuah kisah di dalam Al-Quran yang kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya ya, dari tafsir ayat ini berbicara tentang seorang tokoh bernama Walid bin Al-Mughirah. Jadi salah satu petinggi Quraisy yang dia sudah tahu sebenarnya kebenaran Rasulullah SAW. Tapi toh nggak, egonya nggak mau mengakui bahwa dia adalah Rasul, utusan Allah. Maka disebut wastakbaru. Tahu sih benar itu, tapi nggak tahu ya. Misalkan gitu kan, tahu yang benar itu yang A, tapi gengsi. Nah, itu karakteristik Walid bin Al-Mughirah tuh. Hati-hati. Jadi ada karakteristik kalau nggak iblis yang sombong karena dia merasa lebih tinggi, ya kan? Kan argumennya iblis gitu. Aku kan tercipta dari api. Adam dari tanah. Api kan lebih keren tuh, lebih tinggi derajatnya. Yang dia lihat hanya penciptaan Adam. Yang dia tidak lihat komponen Adam alaihissalam yang lain. Jiwanya yang dari cahaya dan lain sebagainya. Artinya karakteristik yang pertama membuat dia sombong karena nggak paham the big picture. Nggak mau sujud. Merasa, nah aku kan bukan, itu kan bukan salahku. Ya, gitu. Itu kita banget tuh.
Itu kan salahnya dia. Kenapa aku yang minta maaf? Wah, itu kan merasa lebih tinggi, merasa lebih benar. Makanya berselisih antara pasangan dengan anak dan lain sebagainya karena merasa kita benar. Padahal kan kebenaran itu relatif. Apa yang kita anggap saya kan benar, iya. Tapi di hadapan Allah bagaimana? Belum tentu. Ayatnya jelas. Apa yang kau anggap baik, belum tentu. Menurut kita itu jelek. Kata Allah, enggak itu baik. Bisa begitu. Jadi suluk tuh membawa kita harus tetap harus terbuka ya. Di setiap saat apa-apa yang kita anggap ini kebenaran nisbi itu sebenarnya relatif. Kita harus selalu humble, jangan-jangan saya salah. Gitu. Walaupun beda usia jauh misalkan, walaupun kita sebagai orang tua, bisa jadi yang salah. Nah, kita mesti humble enough, berbesar hati untuk menyadari kesalahan. Maaf nak, mama yang salah, papa yang salah. Ya, mau nggak begitu? Jadi tiga karakteristik yang membuat orang tidak mau bersujud, yang berkaitan dengan wastakbaro. Ayat Al-Qur'annya jelas. Ini dikaitkan dengan tiga aktor yang iblis ya, terus Fir'aun dan Walid bin Al-Mughirah. Udah tahu bener, cuma nggak tahu ya gitu. Jadi kadang-kadang itu mengkhianati dirinya sendiri. Udah tahu kerjaan itu nggak pas buat dirinya, tapi gimana ya, gajinya gede. Terus kan kalau pengen dianggap keren sama yang lain. Nah, jangan-jangan itu karakteristik Walid bin Al-Mughirah tuh. Sudah tahu yang benar yang mana, tapi nggak mau ambil karena pressure dari masyarakat terlalu besar. Nggak tahan dia. Takut dibilang gagal. Takut dibilang nggak keren. Jadi bukan lillahi ta'ala motifnya. Dia mengkhianati dirinya sendiri dan dia tahu dia nggak happy. Apa kemudian bisa bersujud dalam mengerjakan apa itu. Nah, ini karakteristik dalam kehidupan yang kita mesti cermati. Jangan-jangan kita masuk ke dalam salah satu dari tiga ini. Itu menjadi perenungan buat kita semua hari ini ya, belajar dari kisah Adam alaihissalam. Nah, hal yang menarik ya, ketika iblis mendapat perintah dari Allah untuk sujud, dia tidak melakukannya. Di Al-Quran dikatakan dia adalah golongan dari jin. Ya, walaupun dikatakan eh, kan itu perintahnya kepada para malaikat. Jadi ada ulama yang mengatakan dia masuk dari golongan al-malakut, tapi al-malakut yang rendah, al-malakut as-sufiyah. Jadi ada jin, bangsa jin yang sama-sama hidup dengan para malaikat suci. Tapi kenapa dia tidak mau sujud? Karena dia terhalang, karena kesombongannya menghalangi dia dari melihat kebenaran secara mutlak. Nah, ini karakteristik juga. Kalau orang terlalu gampang jump into conclusion, ya, tidak menyeluruh belajarnya, maka dia memegang suatu kebenaran yang dinamakan kebenaran nisbi atau sebenarnya bersifat ilusi. Karena itu, iblis itu cara dia menyesatkan manusia, kekuatannya memang dia the master of illusionist. Oleh karenanya dia bisa geser tuh. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Gimana caranya diiming-imingi supaya dia bergerak dari orbitnya. Nggak ada di koordinatnya. Which is, di koordinat itu mestinya dia bersyukur. Di koordinat itu, itulah Shiratal Mustaqim. Gimana caranya diiming-imingi, ini yang bagus, pakai mas kumambang. Kayaknya glitter, kayaknya emas. Tapi sebenarnya tipuan, mainan iblis kepada manusia adalah ilusi kebenaran. Kamu kalau ngambil kerjaan ini bakal gini 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 bisik-bisikin gitu. Itu ngerinya. Tapi kalau kita tidak ta'awuz dulu, auzubillahi bahkan untuk baca Quran pun kita harus ta'awuz. Saking apalagi ya kita orang baca Quran bisa berbeda keluarnya outputnya, benar nggak? Yang ngebom-ngebom itu kan pakai ayat Quran juga tuh. Nah, jadi kita jangan-jangan kita salah memahaminya. Gitu. Apalagi memahami apa namanya juga memahami kitab kehidupan kita. Kita ngambil kesimpulan yang salah. Nah, minggu lalu kita sudah
bahas bagaimana Ibnu Arabi membagi manusia itu kalau nggak insan hewani gitu ya, hayawan, ya insan kamil, udah cuma yang dua itu yang bersifat hayawan. Ini kalau artinya kalau belum punya misbah, ya belum menyala, kita masih diliputi dengan sifat-sifat hayawan. Nah, masih kita mesti banyak istighfar, banyak-banyak. Padahal ketika Allah Ta'ala dari awal konstelasi udah konsep aku akan menjadikan khalifah fil ard, itu bicara tentang Adam alaihissalam. Khalifah fil ard hanya bisa dilakukan fungsi itu kalau seseorang sudah menjadi insan kamil, bukan insan hayawan. Jelas ya? Ya, jadi tujuan suluk itu jelas. Tujuan pertengahan kita masih jadi insan kamil, di mana tiga komponen kita menyatu. Ada jasadiah dari alam mulk, ada jiwa dari alam malakut, ada dari alam jabarut. Tauhid, manunggal. Di situ Allah bertajali, yang di situ dikatakan ala hudan, ditunjuki continuously, surat Al-Baqarah ayat 5. Jadi skemanya begitu. Dan tentu untuk menuju sebuah apa namanya Shirathul Mustaqim, makanya kan insan kamil adalah orang yang berada di Shirathul Mustaqim dalam level syuhada. Gitu. Tantangannya adalah bisa nggak tersenyum dengan apapun yang Allah berikan dari hari ke hari, dari saat ke saat, dan berbahagia menjalaninya. Termasuk hal-hal yang sudah lampau, yang kita masih sulit untuk menerima. Karena in the end, kalau sudah memang akalnya tumbuh, ya akan berucap dan bertestimoni Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada penggal dalam kehidupan kita yang batil satupun. Satu butir zarah satupun. Nah, ini hal yang lain. Terakhir, sebagai perenungan kita bersama, kita lihat surat ke-6 ayat 112. Ya. Bagaimana ini kan dikatakan senjatanya iblis itu pakai tipuan. Al-Quran bicara nih tentang ini. Apa yang dimaksud dengan tipuan di sini? Demikianlah sebagaimana kami menjadikan bagimu musuh, kami telah menjadikan pula bagi setiap nabi musuh. Tuh, yang terdiri atas setan-setan. Ya. Jadi syayatin yang berwujud, setan itu ada berupa manusia dan berupa jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan, ghururan, jadi tipuan ilusi. Seandainya Tuhan menghendaki, mereka tidak akan melakukannya. Tapi ada kehendak Allah di situ. Sebagai batu ujian untuk menunjukkan mana orang yang benar-benar mencari Allah. Karena Al-Quran sendiri menyatakan iblis tidak punya kuasa terhadap orang-orang yang ikhlas, mukhlasi, diikhlaskan. Jadi artinya kembali lagi kepada apa yang kau cari. Ikhlas itu lillahi ta'ala. Aku ngerjain ini, ya udah nggak apa-apa, nggak dapat naik gaji juga, nggak dapat applause, nggak dapat like, nggak dapat follower, you name it. Apa-apa yang menjadi kompensasi kita, udah Bismillah lillahi ta'ala. Nah itu, jadi ada kehendak Allah di balik ini semua. Nah makanya seruan Allah Ta'ala, tinggalkan mereka. Dan apa yang mereka ada-adakan itu, udah tinggalkan. That's the only way, biar selamat gitu. Cuma kan kalau orang terjebak pada ilusi, boro-boro meninggalkan, dia menganggap ini adalah kebenaran. Seperti yang Al-Quran katakan, kami adalah berbuat kebaikan, kata Allah enggak. Tidak, sesungguhnya kau berbuat kerusakan. Itu jauh sekali. Kita anggap berbuat kebaikan, kita anggap ini yang terbaik buat anak kita, kata Allah, kamu tengah merusak anakmu. Coba bayangkan. Ironinya, makanya kita butuh tuntunan Allah Ta'ala. Jangan-jangan kita menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan, ngambil keputusan itu nggak benar. Karenanya kita menuai kesalahan-kesalahan keputusan yang kita ambil sendiri. Karenanya kita menuai azab-azab sendiri gitu ya, menuai sebuah kesulitan dalam kehidupan. Jangan-jangan karena memang kita
nggak minta oleh Allah aturkan gitu. Nah, mari kita renungkan hal ini ya. Baik, kita buka sesi diskusi ya, dan hari ini tentang sebuah ketakaburan, eh, tiga karakteristik makhluk Allah yang dikaitkan dengan ketakaburan. Jangan-jangan gitu, kita masih terjebak di situ. Iblis yang terhalang dari kebenaran, makanya dia tidak mau sujud dan merasa dirinya lebih baik. Jadi hati-hati tuh. Elemen-elemen merasa diri lebih baik itu, aduh, kadang-kadang terselip ya. Apalagi kalau kita pakai mobil lebih keren dari yang lain. Amalan lebih banyak dari yang lain, gitu ya. Apapun itu, yang kayak gitu-gitu tuh mesti banyak diistighfari. Karena itu akan menutup kita dari kebenaran. Merasa lebih senior, itu tuh, pokoknya merasa lebih itu nggak boleh dalam Sul. Nggak boleh. As simple as that. Itu istighfar banyak-banyak. Harus selalu humble, humble. Begitu ada lonjakan itu, mesti istighfar banyak-banyak. Minta Allah mencabut. Kalau enggak, kita akan menuai gitu ya. Makanya ngeri gitu. Kalau apa, you name it lah. Merasa diri lebih gitu. Kita juga, apalagi kita punya posisi misalkan ya. Mbak Dini misalkan ya di rumah sakit, orang pada coba. Ada tuh kadang-kadang lonjakan pada gitu ya. Hati-hati, istighfar, istighfar. Kita dalam posisi kadang-kadang diberi power, diberi kuasa seolah-olah oleh Allah Ta'ala, dipinjami bahwa eh, orang manut sama kita. Atau sesimpel inilah, kita punya ART ya, asisten rumah tangga, gampang tuh kita bersifat sombong. Bi, ambilin. Wah, ngeri itu. Rasulullah SAW itu orang yang paling santun kepada pembantunya. Nggak pernah pakai telunjuk-telunjuk begini. Selalu santun. Karena dengan sebuah kesadaran, ini makhluk Allah loh yang disuruh-suruh gitu ya. Kita meminjam seolah-olah ya, jangan-jangan salah tuh. Ngeri gitu di situ. Ayo kita buka sesi diskusi ya di sini. Silahkan di unmute. Ada Mbak Dina, Mbak Nur, Mas Agung, Mbak Syifa, nih, Mbak Meta. Ini jam 8 ya, jam 8 lebih nih di waktu Indonesia. Lebih enak mana? Sore atau malam waktu Indonesia? Keluangannya. Kita bisa cari waktu yang lebih pas ini. Gimana sahabat-sahabat? Kajian suluk ini enaknya malam apa sore waktu Indonesia? Ada feedback? Enak malam teh. Oh gitu, enak malam ya gitu. Kalau Ya mungkin, siang pas jam jemput anak-anak. ya 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 ya. Mungkin ini cara Allah hari ini dibikin. Oh iya, mungkin kita akan shift ke malam-malam deh ya, Insya Allah. Gimana Mbak Ria nih hari ini perenungannya? Prefer malam tuh, yang banyak juga yang malam ya. Alhamdulillah ya, baik baik baik. Mungkin minggu depan kita pindah ke malam lah deh, Insya Allah. Gimana hari ini kita ke kajian suluk online ini, kontemplasi satu dua ayat ini gitu, satu kata ya, tapi kita harus, oh iya, dari penggal Adam alaihissalam. Jadi kita berangkat dari satu ayat Al-Baqarah ayat 34, menzoom in satu kata, wastakbaro. Kalau diklik ternyata di ayat lain, wah, ini berkaitan dengan Firaun, ini berkaitan dengan Walid bin Al-Mughirah, seseorang yang tahu itu benar tapi nggak diikutin. Kenapa? Egonya bilang begitu. Takut, takut mati ego tuh. Ya, jangan-jangan itu kita tahu sih yang benar itu, kita mengkhianati diri sendiri. Ya, nah yang mana yang benar? Kita harus, makanya posisi berdiri kemudian ruku. Ruku itu hati sudah mulai dibikin sejajar dengan pikiran. Harus mulai mendengarkan kata hati. Tapi kalimat itu pun tricky. Kalau hati kita masih dipenuhi soldernya dengan suara-suara lain dari hawa nafsu, maka yang terdengar bukan kata hati yang sebenarnya, bukan muara dari, ya, tapi hawa nafsunya yang terdengar. Ya Mbak Dini sudah unmute, monggo Mbak. Hmm. Yes. Enggak, maaf, maaf. Oh, ke unmute. Kepencet. Ya. Ini jangan-jangan masih praktek ini.
Iya bener, baru selesai. Waduh, Masya Mengerja. Allah. Ya, 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 ya. Sambil dengerin. Jadi kita pindah malam ya Mbak ya. Supaya banyak yang lebih bisa malam ternyata. Ya, nggak apa-apa sambil praktek ya. Sambil beramal. Semoga pasiennya juga mendapat keberkahan dan perawat semua yang ada. Monggo sahabat-sahabat, yuk kita kita buka sesi diskusi. Ya. Saya mengundang sahabat-sahabat untuk berbagi perenungannya di sini. Ya, nikmat Allah. Jadi kita latihan untuk bertafakur ya di kajian suluk ini. Ya, ya gitu. Tidak sekedar baca-baca tilawah, tapi kita lihat ada pola ya di situ. Terus kita baca juga ke diri sendiri. Jangan-jangan aku nih gitu. Nah, perenungannya itu kita kita bagi itu menjadi sebuah berita yang apa namanya dan nikmat Tuhanmu maka beritakanlah gitu. Kan pemahaman tuh dari Allah Ta'ala juga. Ya, silakan Bu Eli. Iya, Mbak Meta juga boleh. Monggo Mbak. Ya, sambil menunggu. Iya, nobody. Gimana caranya mengecek apakah keputusan yang kita anggap baik ternyata nisbi atau memang pilihan Allah? Jadi petunjuk itu ada umum, ada yang petunjuk khusus. Petunjuk umum itu Quran dan Sunnah. Makanya kita mesti berpengetahuan tentang Quran dan Sunnah. Quran itu kental dengan tauhidnya, gitu ya. Apakah keputusan yang kita anggap baik? Ya, satu, syariat menjadi pagar tentu ya. Keputusan itu syariat harus kita main di dalam koridor yang Allah Taala tetapkan. Oke, secara syariat tidak melanggar, sunnahnya jelas. Tapi kemudian di situ pun kan banyak area abu-abu. Nah, di situ pentingnya untuk senantiasa mengasah qalb. Karena kita punya nurani sebenarnya. Hati nurani, namanya juga bagus nurani, ada nurnya cahaya. Jadi itu yang berkata-kata. Allah tuh berkata-kata lewat situ. Dan hati nurani berkata ini, dia akan berbisik. Makanya karena dia suaranya soft ya, dia bisikan. Si hawa nafsu harus di mute. Caranya memute hawa nafsu pakai syariat. Sholat, kalau sholatnya bener ya, tegak, itu hawa nafsu diem tuh. Karena kita lagi konsentrasi, fokus, apa namanya, khusyuk sama Allah Ta'ala. Nah, tapi kalau misalkan hawa nafsu demikian menggelora, sholat pun nggak kedengeran ya, padahal Allah diskusi di situ kan, ada dialog. Kita baca Al-Fatihah pun ada dialognya, ada hadisnya. Sami nawa atau nggak kedengeran gitu buat kita. Kebenaran tidak terdengar ketika kalau kita belum hidup. Nah, karenanya taubat menjadi gerbang. Ya, ilmu tentang taubat itu wajib untuk dipelajari. Apa yang membuat kita kemudian bisa ini kan pertanyaan seperti ini akan selalu ada gitu. Gimana kita tahu ini keputusan yang benar? Gimana kita tahu um, ini ujian atau pemberiannya itu selalu karena akhirnya kita kemudian ingin mencari tahu mana yang benar. Kita ingin paham dong sebenarnya hidup itu. Ketika dikatakan illa bizikrillah tatmainul qulub, hanya dengan zikrullah qalb menjadi mutmainah, tenang. Itu tuh bukan sekedar subhanallah subhanallah, tapi kok gerem terus gitu ya, ada khawatir. Oke, zikir yang di lisan itu bagus, tapi zikrullah dalam ayat Al-Quran dikatakan yang bisa zikrullah itu ulil albab. Orang-orang yang akal kolbnya sudah hidup. Artinya dia bisa mengambil pelajaran. Zikrullah itu. Oh, aku paham. Kenapa aku dibikin begini? Dia bisa mengambil pelajaran. Settle down dia. Itu pun tercermin dalam episode Khidir.
alaihissalam dengan Musa. Kan ada kata-kata Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan atasnya. Jadi sabar itu required, ya, ya membutuhkan pengetahuan untuk sekedar sabar. Ketika kita paham, jadi settle down. Jadi ohnya itu bulat. Oh itu maksudnya. Nah, tenang. Nah, iman, makanya ciri orang takwa. Kalaupun pemahaman itu belum dapat, tapi dia beriman kepada yang gaib. Surat Al-Baqarah awal-awal tuh dikatakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nggak ngerti sih dari mana uangnya, tapi gaib tuh kan nggak ngerti di mana gitu, nggak kelihatan buat dia. Tapi dia punya iman bahwa apa-apa yang di tangan Allah itu lebih lebih dibanding apa yang dia punya. Jangan sampai kalah sama semut, ya, yang berhadapan dengan Sulaiman alaihissalam. Dia lebih percaya kepada Allah Ta'ala. Ketika ditawarkan oleh Nabi Sulaiman, aku mulai saat ini mengurusi makananmu. Iya, kata semut. Iya, pokoknya tiap hari kamu butuh berapa gula. Kasih tahu. Nanti ajudanku akan siapkan tiap hari. Oke, dia sebut 5 butir gula, katakanlah ya. Sugar cubes. Untuk sehari-hari. Seminggu kemudian dicek, loh kok masih sisa? Harusnya kan habis. Nah, si semut bilang gini, selama ini aku bergantung sama Allah Ta'ala. Dia tidak pernah lalai mencukupiku. Ketika kau menawarkan dan aku terima, dan aku menyadari kau hanya seorang manusia. Gimana kalau kau lupa? Gimana kalau kau tiada? Maka aku menyimpan. Semut lebih percaya sama Allah. Kita kebalik. Lebih percaya sama manusia. Ya, lebih mengandalkan manusia. Lebih mengandalkan makhluknya. Lebih mengandalkan selain Allah. Kalau boleh jujur, lebih mengandalkan gaji bulanan kan dibandingkan apa yang di tangan Allah. Buktinya, kalau duit kurang, wah, tipis gitu akhir bulan, wah, khawatir, gelisah. Belum bayar ini, tagihan ini. Gelisah kan? Nggak iman bahwa yang di tangan Allah, rezeki kita jauh lebih besar dibanding sekedar yang ada di ATM kita. Nah, itu kan kemudian iman yang membuat kita. Itu makanya beriman kepada yang gaib. Memang belum kelihatan sekarang. Belum kelihatan jalan keluarnya tuh bagaimana gitu ya, apa harus kerja di sini, nggak kebayang gaib itu, nggak kebayang dengan si akal pikiran, nggak nyampe. Memang banyak hal dalam kehidupan yang akal pikiran punya keterbatasan, sama seperti mata ini begitu dihalang tembok nggak bisa lihat apa yang ada di balik tembok, betul. Iman bisa menjangkau bahkan sampai ke hari akhirat, sesuatu yang nggak kelihatan di dunia ini. Nah, manusia itu punya potensi seperti itu. Itu yang membuat derajat manusia lebih tinggi, bahkan dibanding para malaikat. Karena ada pengetahuan itu. Tapi kuncinya kolbnya harus hidup. Dan kolb tidak akan hidup kecuali dia taubat. Gerbangnya adalah taubat. Dari mana? Surat Toha ayat 82. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innil ghafaru. Dan aku menjadi maha pengampun kepada yang taubat, iman, amal soleh. Sumah tada. Iman itu cahaya. Dia mengaktifkan kolb. Dia jadi hidup. Kalau kolb hidup, dia bisa paham. Dan kita butuh paham tentang kehidupan kita, betul? Nah itu. Jadi gimana caranya? Tobat yang benar, ikuti syariat Rasulullah. Itu kalau ikuti saja sholatnya benar, basic things. Tegakkan pilar Islam, kemudian tegakkan pilar iman, ihsannya tegak, agamanya nanti tegak, otomatis si qalb akan tercahayai dengan sendirinya. Gitu Mbak Meta, walau alam. Yang lain? Atau kalau belum puas boleh Mbak Meta boleh. Ya lagi, silakan. Ya, ada lagi yang ingin berbagi perenungan? Ya, silakan. Turun ya, sami-sami. Gimana nih hari ini tentang mustakbarul? Ada hal yang signifikan nggak yang dipelajari dari, oh iya ya, nggak kepikir semua sebelumnya nih. Jangan-jangan aku masih sombong.
kan merasa kita udah humble ya. Tapi kalau dilihat, wah jangan-jangan masih ada karakteristik iblis, karakteristik Firaun, karakteristik dari Walid gitu di sini. Hmm. Ya, dia nih sepi hari ini. Biasanya di Paris sudah sore ya, anak-anak udah liburan nih. Ya, di sini anak-anak pada liburan 2 Udah minggu. masuk sekolah teh, Udah, aku di sini baru libur musim. baru mulai ya, gantian berarti. Oh, Masya gitu. Allah. Gimana nih Iya. hari ini kita belajar tentang ya elemen ketakaburan. Oh iya, aduh, iya ngerasa tertampar sih memang iya, Wah, Masya Masya Allah. Allah. Gitu. Iya, karena apa? Ya merasa bisa ini, bisa itu. Tapi alhamdulillahnya sih setiap udah apa namanya Hmm. terjatuh gitu, Hmm. langsung Allah tunjukkan gitu. Yaitu Oh, sama dihadapkan dengan yang sampai ngerasa sama seseorang gitu yang ngerasa, ih dia kok sombong banget sih. Terus pas mikir ternyata, oh saya itu itu. aku. Jadi ya, oh ya, 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 ya ya, betul, alhamdulillah betul. sih. Iya itu Betul. keseharian sih ya Teh selalu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah saya bersyukurnya ya sama Allah selalu langsung diingatkan gitu itu Mm-mm. Mm. sesuatu yang apa namanya yang saya syukuri gitu yang saya syukurin banget Hmm, banget gitu. benar, Dengan benar. anak-anak pun seperti itu kan. Kayak, ini Mm-mm. anak kok songong banget sih ngejawab gitu sama saya gitu. Terus lah itu kan saya gitu. Nah, walau, Masya Allah. Ya, ya, ya. Iya, Itu cara Masya Allah yang Allah menang. ya. Ya, benar. Itu sifat-sifat iblis kan merasa diri lebih baik. Aduh, hati-hati banget. Mm-mm, Hati-hati banget. Ini mm-mm. gerak hati ya harus bisa menangkap. Kadang kita turun dari mobil mewah. Kebetulan kita punya mobil baru gitu ya, plat nomor baru. Dibukain, wah sama orang. Orang pada ngelihat. Timbul. Jalannya pun beda. Apalagi pakai sepatunya Christian Louboutin. I don't have that. Atau you name it lah. Gucci. Wah, tasnya beda jalannya. Tangannya tuh naik-naik gini gitu. Pengen orang bisa lihat tuh aku pakai tas $2.000. Eh, ya hati-hati ya, hati-hati. Ya, kita melihat itu sama orang nggak usah, wah orang itu sombong. Jangan-jangan kita tuh. Atau sisi lain ya, kita sombong dengan ketawaduan kita. Bisa tuh merasa diri tawadu jadi sombong. Itu juga sama gitu. Di Al-Qur'an, sahabat-sahabat, itu ada tentang kisah tentang orang yang punya kebun kurma gitu ya. Itu simbol orang yang ibadahnya, amal solehnya. Ini amal soleh ya, bukan sekedar amal kebaikan. Amal solehnya banyak. Dia bandingin. Hmm, yang lain cetek amal soleh. Itu aja besoknya hangus tuh semua. Kebunnya itu dibikin hangus. Hati-hati. Ya, jangan Ah, sampai kita Masya Allah terberang. jadi ingat itu teh. Jadi kebun itu simbol amal soleh ya. Sempat kepikiran Iya, gitu setiap baca terjemah gitu kan banyak sering diulang-ulang gitu simbol kebun. Kalau pohon iya. kan itu kita sering bicara gitu ya. Tapi kalau kebun itu Mm. kumpulan pohon-pohon Iya, berarti karena memang di situ amal soleh gitu disebutkan ya Teh. kebun kurma, kebun udah Hmm. jadi buah. Dia udah berbuah ini. Kita tahu Ikhwan menumbuhkan benih itu susahnya minta ampun. So, anyone yang pernah gardening, saya juga pernah gardening. Wah, strawberry dimakan ulat. Wah, susah banget. So intensif ya untuk benar-benar bisa membuahkan dan terus continue. Apalagi di 4 musim begini. Wah, cara Allah. Gardening is not easy gitu. Harus intensif, benar-benar dirawat. Begitu itu pun terjadi, terus dia merasa diri lebih hati-hati, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih keren, merasa diri lebih pinter. Pokoknya lebih itu nggak boleh. Piece of puzzle tuh harus semua rata dan itu tauhid kita ya membawa kita. Kalau enggak kita nggak menyatu sama yang lain. Itu Allah nggak suka. Kita menonjol-nonjolkan diri itu berarti eh, musyrik kan, berpecah belah di dalam agama kategorinya.
Karena kita equal kok di mata dia. Hanya takwa yang membedakan. Nah, jangan-jangan kita pun dengan atribut agama menjadi sombong. Kita lihat orang yang nggak pakai jilbab sombong. Nah, kita jadi sombong dengan ibadah kita. Bisa begitu tuh. Dia kayak begitu. Ay, kumaha. Ya. Jadi hati-hati menganggap diri lebih soleh, lebih baik, lebih berpengalaman gitu ya. Itu kualitas-kualitas iblis yang harus kita istighfari karena ini Al-Quran mengatakannya. Itu membawa dia kepada kekafiran. Gara-gara itu dia tidak mau sujud, tidak bisa melihat kebenaran, memandang diri lebih baik. Hati-hati. Kadang posisi bisa membawa kita merasa diri lebih baik gitu ya. Oh ini silakan Bu Direktur, oh apalagi pakai orang red carpet gitu apa, oh merasa diri lebih tinggi. Aduh hati-hati. Makanya Rasulullah tuh nggak suka kalau beliau datang seorang pada berdiri, jangan duduk 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 gitu. Nggak suka karena menjaga gitu. Seperti itu. Beliau ini orang yang nggak nyuruh-nyuruh. Kamu sana sini enggak ya. Nunjuk pun tidak. Wah, itu adab adab sama Rasulullah SAW gitu. Nah, hati-hati. Kita punya seolah-olah kita punya seseorang yang di bawah kita, jadi bawahan dalam tanda kutip ya. Itu kan ilusi juga tuh. Nggak ada itu namanya. Saya nggak suka dengan istilah bawahan karena seolah-olah ada atas bawah gitu ya. Karena sebenarnya equal kan. Kita punya ART misalkan, asisten rumah tangga. Hati-hati tuh kita bisa jadi iblis dalam arti aku kan yang bayar kamu. Itu udah hati-hati. Seolah-olah kita punya kontrol gitu, itu kan hamba Allah. Terus ditanya tuh udah sholat belum? Kita nyuruh-nyuruh terus dia nggak sholat nanti dia di alam mahsyar nanti kenapa kamu itu majikanku nyuruh-nyuruh nggak tedeng aling-aling gitu. Kalau nggak marah gitu kan. Wah susah tuh itu hari di mana berat orang akan ngadu mana yang pernah dizolimi oleh orang ini. Waduh jangan-jangan kita nanti di depan kita nggak berani gitu ya. Nah itu makin tinggi posisi makin kita punya banyak apa namanya amanah itu justru makanya pemimpin itu berat hisabnya karena dia akan diminta pertanggungjawaban tentang ihwal-ihwal yang dipimpinnya gitu. Jadi hati-hati dengan merasa diri lebih baik ya walau alam ya sudah cukup hari ini ada yang mau disorot lagi atau tidak mana nih kisah-kisahnya kita tuh nunggu aku tuh kangen kajian suluk online terus nunggu sharing sessionnya justru ini mah cuma pancingan aja tapi saya sebenarnya ingin belajar dari sahabat-sahabat semua dari perenungannya karena so many gitu so inspiring gitu ya silahkan kalau ada yang masih mau berbagi tadi kita agak telat Assalamualaikum. yes waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh finally ya udah tutup Finally, nih udah finally pasien udah selesai, udah nyampe rumah. udah sampai mas alhamdulillah yes Iya, yes iya, iya. gimana mbak Iya, itu ini dan ketika kita memutuskan untuk meminimalisir eh, hawa nafsu yang apa ya menggurita gitu, dan kita tahu itu apakah bijaksana saya nih ya, kalau saya kemarin pada saat Ramadan itu kan memang seperti dikekang gitu ya, semua hmm. semua ambience mendukung gitu ya. Nah, Hmm. kemudian setelah Syawal gitu, kan udah mulai, nah kemudian saya memutuskan untuk tidak menerima tawaran gitu teh, maksudnya tidak menerima pekerjaan-pekerjaan yang saya berpikir bahwa itu akan membuka celah untuk kita kayak keluar gua gitu. Nah, Hmm. apakah itu uh, bijak ya? Ya, selalu menanyakan ini, uh, apakah misalnya ini mendapat uh, mesti presentasi itu gitu ya. Itu kan, Hmm. Hmm. nah, tapi itu tidak wajib gitu ya. Kalau uh, saya wajib ke rumah sakit, praktek, kemudian merawat. Nah, itu buat saya, itu saya nggak bisa tolak. Tapi kalau yang sampingan, nah, itu yang kelihatannya seperti membagikan ilmu, tetapi
yaitu membuka membuka celah untuk itu apakah memang seperti itu. Karena misalnya saya ya Allah ini mana ini apakah saya harus melakukan ini gitu. Nanti yang keluar saya malah justru disuruh baca buku tentang kebetulan Nah, saya mau pergi haji ya karena saya merasa heeh, banyak sekali yang harus saya ini gitu. Jadi kayaknya eh, itu nggak sombong kan ya, maksudnya maksudnya saya jadi aduh maaf ya saya eh, nggak nggak terima gitu. Eh, Kemudian nanti aja mungkin setelah selesai saya. Nah kayak begitu apakah itu satu hal yang bijak atau kita harus melakukan juga gitu. Eh, hmm, hmm. Kayak gitu Teh. Ya, 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 ya. Kita harus lihat konteks ya. Mungkin karena berkaitan persiapan haji, yang dibutuhkan oleh seorang Mbak Dini lebih kemana? Mungkin lebih ingin ke perundungannya dulu. Katakanlah ini kan tenggang waktunya 2-3 bulan ke depan. Setelah itu, oke, kembali berbagi ilmu. Tapi mungkin karena haji itu krusial ya. Ada hal yang signifikan di situ. Kalau kita mau mempersiapkan, sah-sah saja. Kalau misalkan, tapi ada tenggang waktu. Nanti insya Allah setelah haji, kan karena bagaimanapun fungsi kita di sini harus banyak amal solehnya, Mbak. Nanti dalam Al-Quran itu penghuni sana tuh akan minta dikembalikan ke bumi ngejar amal soleh gitu. Jadi satu-satunya ya itu yang komoditi yang kita persembahkan buat Allah Ta'ala. Apalagi kalau itu bersifat albir, kebajikan yang tertinggi, kebaktian yang tertinggi. Nah artinya sebagai manusia kan surat wal asri itu demi masa diterjemahkan. Tapi terjemahan lain juga adalah tentang diperas gitu. Jadi apapun yang kita berikan, apa yang kita miliki berikan. Mbak ini punya kemampuan menerangkan sesuatu dengan baik, punya ilmunya, kenapa enggak? Tapi kan ada doubt, ada keraguan karena sedang membutuhkan kesepian. Jadi sepi, waktu sepi dan it's fine. Tapi katakanlah ini karena menjelang haji, saya masih ingin ke gua gitu ya, jadi al-kahfi. Masuk ke dalam gua diri ingin ingin perenungan supaya hajinya mabrur, supaya ke sana nggak sekedar capek-capek apa sih tawaf, apa itu sa'i, itu betul-betul dicermati sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang baru. Nah, itu sah-sah saja. Karena ingin mempersiapkan haji. Jadi supaya tidak distract. Semoga setelah itu lebih fokus untuk mengerjakan itu. Walau alam bisa juga seperti itu, Mbak. Iya, jadi kayak kemarin ada ada karena harus saya mempersiapkan PowerPoint dan sebagainya dan ya mungkin saya bisa ini bukan bukan saya bisa merasakan bahwa ilmu ini bukan yang misalnya saya menolong menolong pada saat praktek itu ada satu kasus yang itu ngerasa oh ini kayaknya amal soleh saya ini hari ini saya disuruh kayak ini nih gitu ya misalnya ada bayi beratnya nggak naik nah gitu tapi kalau yang satu itu ini kayaknya cuman cuman cari duit gitu loh kayaknya gitu. Jadi akhirnya saya kayak kemarin teh waktu eh, Ya, begitu saya tanya ya Gusti Allah ini saya mesti ngerjain ini atau enggak. Yang keluar malah itu saya menemukan ayat ayat yang saya tanya saya waktu ya, Hai Musa ya, bersegera. Saya ingat teteh cerita Musa itu lari gitu. Musa itu mana umatmu di belakang gitu karena saya nggak sabar untuk bertemu betul. denganmu Iya, supaya mendapatkan ridhomu dan malah 30 malam dan kemudian oh my God ini apakah aku harus mengerjakan itu nah kayak gitu. Oke, terima kasih Teh iya, untuk insya Allah kita belum belum bahas ke sana ya nanti insya Allah surat yang ditanyakan minggu depan lebih lebih dalam lagi nanti terkait dengan ini ya. Ya gitu, jadi insya Allah, jadi kita mengalir ya, sufi itu anak sang waktu. Kita mengalir dari waktu ke waktu aja, nggak ngoyo. Apa yang dibukakan hari ini ya, jadi hati akan bicara. Saya lagi butuh merenung, ya udah merenung aja. Nanti ada saatnya kita akan butuh keluar gitu ya, keluar gitu. Dan alamnya pun akan disesuaikan.
Allah akan menyelesaikan alamnya. Alam akan berbicara. Nah, kita mengalir begitu sabaha gitu. Ya, kita enak harmoni dengan pengaturan Allah Ta'ala. Jadi nggak maksa-maksain. Ada saatnya kita istirahat, ada saatnya kita berkecimpung habis-habisan, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Itu yang dalam Al-Quran dikatakan pada pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat. Bagi siapa? Lil albab. Kalau bukan belum punya akal hati, nggak akan bisa lihat itu sebagai ayat. Gitu. Jadi artinya nggak ada pelajaran buat dia. Kalau nggak ada pelajaran, haknya nggak dapet gitu. Padahal timbangan di hari nanti, sejauh mana kita udah ngumpulin berlian-berlian hak di dalam diri kita. Lewat semua. Kalau kita nggak dari awal nggak bilang ya Allah, Allahnya dipanggil. Di setiap kata Rumi, setiap kali kita bilang ya Allah, dia tuh jawab sahabat-sahabat, aku di sini hambaku. Ya Allah, cuma gitu aja ya Allah. Tapi dari hati yang dalam ya Allah, tolong pilihkan untukku. Ya Allah, jadikan hari ini hari yang berkah. Tiang terus. Makanya sholat itu tiang. Supaya tegak langit buminya. Tiang tuh poros yang menghubungkan bumi dan langit. Jasad kita dengan jiwa tuh tegak. Jangan kita hidup kal an'am seperti binatang. Jadi jasad aja yang di jiwanya nggak dapet pelajarannya. Apa yang jiwa dapatkan? Al-haq itu yang dia ingin dapatkan. Pelajaran dari semua hal pasti ada haknya. Gak mungkin enggak. Imani ya. Gak mungkin enggak. Kalau Allah mengizinkan sesuatu hal terjadi, mesti ada haknya. Semenyakitkan apapun itu, semengecewakan apapun, sejelek apapun itu kelihatannya. Kita yang belum paham, belum menjangkau itu, pasti ada haknya. Nggak mungkin batil. Nggak mungkin. Sang Maha Ilmu. Tauhid kita mengatakan nggak mungkin. Nggak mungkin batil. Nah, kita kemudian minta. Kenapa ya? Allah izinkan itu. Jadi, dengan mentalitas seperti itu, selalu minta, panggil dia. Yang kurang tuh sebagian kita tuh kurang manggil dengan sungguh-sungguh. Dia jadi nggak datang. Kalau dia nggak datang, mesti setan yang datang. Makanya orang zaman dulu bilang nggak boleh kosong, mesti ada yang datang. Gitu memang kekosongan itu mesti diisi oleh yang lain. Gitu ya. Nah, alhamdulillah semoga menjadi pelajaran buat kita semua ya. Insya Allah berarti minggu depan kita mulai jadwal baru di malam hari ya. Insya Allah. Baik sahabat-sahabat, kita tutup dengan doa akhir majelis. Terima kasih untuk fleksibilitasnya, untuk kesabarannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik. Pamit dulu ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat beraktivitas sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Pamit dulu ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Teteh. wabarakatuh. makasih Teh Waalaikumsalam Tessa. warahmatullahi Terima wabarakatuh. Jazakillah khair, kasih. Tes. Terima Makasih kasih. semuanya. Terima kasih, Nay. Assalamualaikum.